إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء. Bab yang pertama itu tentang ikhlas dan hadirkan niat. Hadis-hadisnya sudah kita selesaikan. Kita sampai pada bab yang kedua, yaitu bab taubat, bab tentang taubat. Taubat sendiri secara bahasa ini dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah roja'a yarji'u rujukan, artinya kembali atau pulang. Di taubat adalah pulang atau kembali. Sedangkan menurut istilah taubat adalah kembali dari kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju dekat kepadanya. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan asal dari awal penciptaan kita, di mana kita mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan juga kita tidak mempunyai dan tidak membawa dosa. Jadi tidak ada orang yang mewarisi dosa. Misalnya dia lahir ke bumi ini, ke dunia ini, dia kemudian membawa dosa orang tuanya, sehingga posisi yang mana seorang hamba dilahirkan oleh Allah tanpa memiliki dosa dan dia tidak menyebutkan Allah, maka disinilah posisi fitrahnya manusia, keadaan fitrahnya manusia. Adapun setelah manusia ini tumbuh, dewasa, kemudian dia mencapai pada usia akil balik, maka setelah itu dia menjadi pribadi atau hamba yang mukallaf, maka barulah di situ akan dicatatkan baginya baik berupa amal yang baik ataupun perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka sepantasnya seorang hamba tadi yang sudah melakukan dosa untuk segera kembali kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, yang kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, di mana dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, taubat itu hukumnya adalah wajib, hukumnya fardhu ain, tidak bisa diwakilkan, bukan fardhu kifayah, tapi atas setiap insan, setiap manusia. Dia sudah akil balik, mengarungi kehidupan ini, untuk dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan nas dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama. Banyak sekali nanti ayat-ayat atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijadikan kesimpulan oleh para ulama bahwa kesepakatan mereka atau ijma' mereka ini mengambil dasar-dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis, maka muncullah kesepakatan atau ijma' para ulama, di mana hukum dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Kemudian taubat pun harus dilakukan sesegera mungkin, alal faur. Jadi taubat ini alal faur, segera mungkin, dan tidak boleh ditunda, tidak alat tarafi. Jadi kebanyakan kata perintah dalam Al-Quran pada dasarnya adalah al-aslu fil amri, yaitu adalah asalnya perintah itu adalah yadullu 'alal fawr. Memerintahkan itu, perintah itu sifatnya adalah segera untuk dilakukan, kecuali ada hal-hal atau dalil yang menunjukkan bahwa boleh orang itu menunda, seperti itu. Jadi rata-rata perintah itu menunjukkan untuk disegerakan, untuk segera dilakukan. Kita saja misalkan sebagai orang tua, misal nyuruh anak kita untuk apa? Misal untuk mandi misalnya. Kemudian anak kita atau kita nyuruh anak kita untuk belanja.
lain sebagainya. Kalau ditunda saja kita sebagai orang tua akan merasa jengkel. Nah, seperti itu. Sehingga rata-rata perintah itu adalah menunjukkan untuk segera dilakukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau berkata bahwa para ulama telah sepakat taubat dari segala maksiat hukumnya adalah wajib dan wajib untuk disegerakan, tidak ditunda. Tidak boleh ditunda apakah maksiatnya kecil ataupun yang besar. Jadi apapun bentuk kesalahan kita introspeksi diri, muhasabah. Karena buah dari muhasabah adalah ketika kita rajin menilai diri kita, itu kita akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati dan bisa dengan muhasabah itu kelak nanti di akhirat. Buah dari muhasabah di dunia akan meringankan hisab kita. Jadi kita sudah menghisab diri kita di dunia, niscaya akan diringankan hisab kita di akhirat. Jamaah sekalian rahimahullah, meskipun banyak sekali perintah-perintah untuk segera bertobat. Ini kita mukadimah terlebih dahulu tentang taubat. Nanti ada hadis tentang taubat, insyaallah nanti setelah ini. Hal-hal yang melalaikan taubat. Kita disuruh bertobat, tapi banyak orang yang kemudian melalaikan taubat, menunda taubatnya. Disuruh istighfar saja, kalau orang tidak terbiasa istighfar itu susah. Orang nggak pernah, misalkan dia beristighfar di waktu sehat, gimana dia istighfar di waktu sakit, susah. Gimana ketika sehat dia nggak mengucap kalimat-kalimat thayyibah? Gimana dia ketika sakit, apalagi sakaratul maut, puncaknya kesakitan, susah. Disuruh untuk menyebut, untuk istighfar. Mungkin istighfar sekali dia, tapi setelahnya dia nggak bisa. Apalagi mengucap kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi karena kebiasaan, bahkan pahala yang kita dapat ketika kita sakit pun karena bentuk dari usaha yang pernah kita lakukan ketika kita sehat. Misal ada orang sakit, biasa dia kalau sehat dia terbiasa untuk berjamaah. Ada seorang laki-laki dia biasa ketika sehatnya dia berjamaah masjid. Kemudian ketika sakit dia nggak bisa sholat berjamaah di masjid, ya di rumah misalnya. Maka Allah akan tetap memberikan catatan, akan dicatat bagi orang ini pahala yang sama yang seperti dia lakukan ketika sehat. Ya. Ada riwayat yang mengatakan idza maridul abdu aw safar kataballahu lahu minal ajri mithla ma yaf'aluhu sahihan muqima. Apabila ada seorang hamba yang sakit atau sedang musafir, maka Allah akan mencatatkan bagi orang tersebut pahala seperti yang dia lakukan ketika sehat atau mukim. Ya, orang musafir, dia menjamak sholatnya atau dia mengqashar sholatnya, dan sholat itu tidak ada sholat sunnah. Orang tidak perlu ketika safar dia sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Meskipun demikian, Allah akan tetap mencatatkan baginya pahala seperti dia melakukan sholat sunnah, baik itu qobliyah atau ba'diyah, meskipun dia tidak lakukan ketika musafir, karena orang tadi terbiasa melakukannya ketika sehat. Inilah buah daripada orang yang rajin ketika masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pun demikian, kalau orang ketika sehat dia senantiasa bertaubat kepada Allah, dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, maka ketika sakit pun maka dia akan dia akan sakitnya akan menggugur dosanya, dan untuk menyebut artinya mengucapkan kalimat-kalimat thayyib itu akan mudah baginya. Bertaubat ini akan mudah baginya. Ada hal-hal yang melalaikan atau melupakan taubat. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah terlalu over confidence. Namanya over confidence itu terlalu percaya diri dengan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sebelum mencatat ini
takdir segala macam. Itu Allah katakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului, atau riwayat yang mengatakan ghalabat, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan atau mendahului murkaku. Jadi sebenarnya rahmat Allah itu meluas. Jadi adabku aku timpakan, inna adab usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya adabku aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, dan rahmatku meluas segala sesuatu. Jadi intinya adalah Allah ini Maha Pengampun. Tapi terlalu percaya diri kalau Allah itu Maha Pengampun dan orang ini tidak mau minta ampunan, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi harusnya kalau sudah tahu ya Allah ini Maha Pengampun pun, kita juga harus rajin minta ampun, segera minta ampun kepada Allah, jangan terlalu percaya diri. Kemudian hal-hal yang melalaikan tobat yang kedua adalah menunda-nunda. Taswif dalam bahasa Arabnya istilahnya taswif dari kata saufa. Saufa itu artinya akan yang jarak waktunya itu lama. Ada ada saufa, artinya taswif, menunda-nunda. Nanti saja, nanti saja. Membuat nanti saja. Banyak impian, menunggu sampai dosa membesar. Jika terlalu menunda-nunda, kemudian banyak impian, ya ada impian nanti ajalah. Saya tobatnya kalau saya sudah sukses. Karena kalau belum sukses, mau sukses itu kalau lurus saja kayaknya susah. Kayaknya ntar aja lah nanti tobatnya. Keinginan tobat nanti. Itu juga termasuk hal yang bisa melalaikan tobat. Kemudian tenggelam dalam kesenangan duniawi. Tenggelam ya, terlalu cinta dunia. Itu juga membuat orang ini lupa untuk bertaubat. Dia banyak mengira dengan limpahan kesenangan dunia yang dia dapati itu adalah bentuk Allah sayang kepada orang. Makanya di dalam surah Al-Fajr dikatakan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia yang diuji oleh Tuhannya, dimuliakan dia, dibukakan pintu-pintu rizki baginya, pintu-pintu kesenangan, dia akan diberikan nikmat oleh Tuhannya itu, maka dia akan mengatakan fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia mengatakan apa? Tuhanku memuliakan aku. Jadi terlalu senang, cinta dengan dunia. Ada salaf soleh dulu ya. Mereka ini kalau membatasi menghabiskan waktu dengan orang-orang kaya. Salaf soleh dulu itu membatasi dengan bersosialisasi dengan orang yang terlampau kaya. Kenapa? Dia akan mengatakan tempat kendaraannya lebih nyaman, kemudian rumahnya lebih nyaman, segala macam ini. Kenapa? Ya itu akan menyisakan sesuatu dalam hatinya. Bahkan banyak mereka itu usia 40 tahun itu banyak yang gak suka tidur nyaman, tidur di bawah, beralaskan yang seadanya. Kenapa? Kalau orang tidur di bawah itu saya jamin pasti malamnya pasti bangun, gelilir, itu pasti gelilir. Tapi kalau tidurnya amblek di tempat tidur yang super nikmat, empuk, bisa bablas, ya minimal nggak sholat malam lah. Tapi kalau tidur di bawah, ya, itu dijamin pasti gelilir. Apalagi kalau nyamuknya banyak, misal, apalagi kalau gerah, sisi gerah panas. Jadi tenggelam dalam kesenangan duniawi itu bisa mengakibatkan seseorang ini menunda taubat.
kemudian menganggap remeh dosa kecil, ya, masih kecil, belum juga besar, karena menganggap saya belum pernah melakukan dosa besar, dosa berzina, dosa mencuri, dosa makan riba, membunuh orang, sihir dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, sehingga dia menganggap dosa itu remeh. Itu hal-hal yang bisa melalaikan tobat juga. Kemudian yang kelima yang bisa membuat orang ini menunda taubatnya adalah terperdaya dengan amal soleh serta melupakan dosa. Bisa jadi karena dia ini rajin sholat, dia rajin baca Quran, rajin sedekah atau ibadah yang lain, dia menganggap kan bukankah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bukankah kebaikan itu bisa menghapus kesalahan, sehingga merasa percaya diri juga tadi ya, hampir sama dengan alasan yang pertama, terlalu percaya diri dengan rahmat Allah. Yang kelima ini terlalu percaya diri dengan amal soleh yang dia lakukan. Makanya konsep seseorang ketika beramal soleh itu faktor rojaknya ini harus lebih besar, ya memang lebih besar. Saya minta ya Allah mudah-mudahan diterima. Tapi kalau bermaksiat ini faktor khaufnya lebih besar, faktor takutnya ini lebih besar kalau mau bermaksiat. Jangan dibalik. Kalau mau bermaksiat faktor rojaknya lebih besar, harapannya kepada Allah itu lebih besar. Maksudnya harapan ampunannya lebih besar. Jadi orang Allah kan maha pengampun. Jadi dia maksiat, udah berbuat dosa. Giliran mau sholat, giliran dia mau ibadah, dia faktor khaufnya berlebihan, faktor takut khawatirnya berlebihan. Jangan-jangan nanti saya belum fasih lah, belum apa segala macam, saya takut lah. Nah ini kebalik. Harusnya ketika beramal soleh itu faktor harapnya lebih besar, ya. Kemudian bermaksiat, kalau mau bermaksiat ya faktor khawatir takutnya itu lebih besar. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti nggak main ya, jadi ya, justru amal solehnya nggak maksimal, maksiatnya kebablasan seperti itu. Yang keenam yang membuat seseorang ini lalai bertobat itu adalah bergaul, bermuamalah dengan para pendosa. Itu gak terasa itu. Misal kayak gini, orang sudah mau belajar supaya sholat berjamaah 5 waktu misalkan. Terus tiba-tiba dia bekerja di suatu tempat atau dia tinggal di suatu tempat yang di situ tempat itu orang-orang nih gak terbiasa untuk sholat berjamaah misalkan. Itu sedikit banyak akan mempengaruhi orang itu. Ditambah lagi orang di situ misalkan orangnya ramah-ramah, baik-baik misalnya kayak gitu. Itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Padahal itu hal-hal yang misalkan kita tidak menganggap itu adalah ini pendosa kan. Apalagi kalau bergaul dengan para pendosa. Ingin menghindari misalkan ya, ingin menghindari berzina misalnya, tapi dia bergaul dengan orang-orang yang terbiasa melakukan itu, maka berat. Jadi bergaul dengan para pendosa itu adalah sesuatu yang bisa melalaikan seseorang ini untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menganggap nantilah, saya masih muda dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang membuat seseorang ini menunda, melalaikan, dia melalaikan tobatnya, mengira bahwa Allah tidak menerima taubatnya. Apa mungkin Allah menerima taubat? Makanya ada kisah di mana ada orang yang membunuh 99. Kemudian kata seorang rahib pendeta dikatakan Allah tidak akan menerima taubatnya. Orang itu jengkel sekaligus ya, orang itu si laki-laki ini membunuh yang pendeta yang mengatakan Allah tidak menerima taubatnya tadi. Jadi jangan Allah ini sudah ya sebelum menciptakan kita semuanya sudah membuat artinya sebuah status
jauh lebih luas dibandingkan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala, kenapa kita semua ini harus bertaubat? Yang pertama adalah karena kita ini manusia. Manusia ini pasti berdosa. Manusia ini pasti berdosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Seperti itu. Bahkan tidak mungkin manusia ini tidak pernah dia yang namanya tidak pernah berdosa. Bahkan para nabi pun pernah artinya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan-kesalahan kekhilafan yang kecil misalnya. Karena nabi tidak pernah melakukan dosa yang besar. Nabi kita Muhammad pernah ditegur gara-gara membuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum, maka turun surat Al-Baqarah wa ta'ala. Jadi para nabi pun juga demikian. Jadi kita, apalagi kita sebagai manusia yang tidak ada jaminan kita dimaksud oleh Allah, tentu kita jauh lebih berdosa dari para nabi. Kemudian kenapa kita harus bertobat? Yang berikutnya adalah karena dosa adalah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sebelumnya atau hadis yang tentang berkaitan dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini di tengah safar, salah satu doa orang yang diijabah oleh Allah. Doanya orang yang doa yang diijabah oleh Allah adalah salah satunya dalam doanya seorang musafir. Ya, yang musafir, orang musafir rambutnya kumpul dan dari perjalanan dia mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi mengatakan bagaimana anda yustajab, mat'amuhu min haram wa mashrabuhu min haram wa ghudhiya min haram wa malbasuhu min haram, fa anda yustajab. Makanannya dari haram, minumannya dari haram, makanan nutrisinya dari haram, pakaiannya dari haram. Fa anda yustajab, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka dosa ini menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena dosa ini bisa membawa kehancuran. Ya. Bisa menjadi orang ini bernasib sial, buruk. Ada orang yang saya kok kenapa nasib saya kok gini-gini terus, kenapa? Ya coba koreksi. Mungkin salah satu kalau udah mentok sudah ikhtiar dunia itu sudah kayaknya gak ada yang salah dengan konsep dunianya. Mungkin ada yang salah dengan konsep akhiratnya, konsep agamanya. Barangkali punya dosa yang belum diampuni oleh Allah, dan itu tandanya Allah supaya mengingatkan orang itu untuk segera bertaubat. Kayak orang durhaka sama orang tua itu dijamin dia tidak akan hidupnya itu akan sukses, tidak akan sukses di dunia, terlebih nanti di akhirat. Siapapun orangnya, bisa jadi orang tua masih jengkel saja, menjengkel itu sampai tua orang itu gak akan sukses, gak akan bahagia. Karena dosa ini akan membawa kehancuran, apalagi kalau berkaitan dengan orang tua kita. Selama orang tua kita ini belum ridho, belum memberikan restu, maka kita susah untuk menggapai kebahagiaan bertahan. Maka karena membuat orang tua tidak ridho, tidak restu, itu adalah sebuah perbuatan dosa yang kita menyakiti orang tua kita. Maka segeralah artinya kita ini memohon, misalkan kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, atau barangkali dosa-dosa yang lain yang bisa membuat seseorang ini hancur, yang dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya tanda sayangnya Allah supaya orang tersebut segera kembali, segera mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekurangan diri hanya bisa ditutup dengan taubat. Ada orang yang maksiatnya itu lebih banyak daripada amal solehnya, misalkan pahalanya itu jauh lebih sedikit daripada dosanya. Dan itu semua kalau dia kejar, misalkan itu nggak bisa itu dia dapat untuk mengimbangi, apalagi kok bisa membalap kebaikannya itu maksiatnya. Ada orang berzina, dengan dosa dia berzina, maka seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan seumur hidupnya akan rontok.
ketinggalan ini bagaimana caranya? Taubat. Taubat. Kalau dia nggak taubat, yang penting aku sholat kan, udah nggak ulang lagi nggak bisa, harus nggak taubat. Karena syaratnya taubat itu kan yang pertama harus berhenti dari maksiatnya, menyesali dan berjanji tidak akan ulangi lagi. Jadi syarat pertama berhenti dulu, berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau ada hak, ada kaitannya dengan hak adami, ya, ada hak anak Adam, maka harus minta maaf kalau dia punya kesalahan. Kalau masalah harta harus dikembalikan. Jadi tidak bisa dengan cara kita, udahlah saya mau sholat aja, saya mau ini ngaji, tapi dia nggak bertaubat, maka tidak bisa ibaratnya menutup kekurangan karena dosanya tadi, tidak hanya dengan amal soleh tetapi harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor atau hal yang membuat kita ini kenapa harus bertaubat juga adalah karena taubat ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna amanu. Dan seterusnya itu adalah banyak sekali perintah-perintah taubat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan berikutnya adalah kenapa kita harus bertaubat? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan diri. Dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertaubat, padahal beliau adalah pribadi yang maksum. Dalam riwayat beliau bertaubat sampai 70 kali, beliau sampai 100 kali sehari. Itu menunjukkan maksudnya taubat ini adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Bagaimana orang yang menjaga dirinya oleh Allah dari perbuatan dosa saja senantiasa bertobat, lalu bagaimana dengan diri kita yang tidak ada jaminan, tidak ada garansi kita ini untuk tidak bersalah, maka tentu harusnya taubat kita ini seharusnya lebih banyak daripada taubat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimahullah, banyak sekali dari dalil taubat seperti halnya di dalam surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan, ayat ke-8, maaf. Ayat ke-8 At-Tahrim ayat ke-8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul. Nasuha artinya yang bisa memberikan nasihat yang baik, yang bermanfaat bagi orang tersebut. Ya. Artinya taubat yang betul-betul. Ya. Di mana ayat berikutnya lanjutannya adalah asara rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Jadi syaratnya adalah Allah akan menutup, menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lalu Allah akan memasukkan kalian kita semua ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi memang betul syaratnya masuk surga itu kita nggak punya dosa. Maka ada statement, ya barangkali banyak bisa pernah mendengar, banyak mendengar dari orang-orang, semua orang itu masuk neraka dulu, siapapun orangnya. Kenapa saya tanya? Karena semua orang punya dosa semua. Jadi mungkin apa bakal nyicipin rokok gas balik dikubah sih, ibarat orang pakaian jenis dikubah dulu, dia bilang gitu. Lah bukan seperti itu. Cara mencucinya itu tidak harus masuk neraka. Karena apa? Ada orang yang masuk surga langsung. Ya karena apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah.
Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih gembira, Allahi afrahu min taubati abdihi. Allah ini sungguh, Allah ini lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang mendapatkan untanya yang telah hilang di gurun padang pasir. Ada ceritanya orang kehilangan untanya di gurun pasir, gurun Sahara. Kemudian dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang, kemudian orang ini berteduh di sebuah pohon. Dia ada pohon, dia berteduh. Kenapa? Dia cari untanya kemana-mana nggak ketemu. Padahal itu tunggangan satu-satunya. Bagaimana di tengah padang pasir dia mau berjalan panas, kalau malam dingin, nggak ada kendaraan, harus jalan kaki, bekal barangkali udah menipis, repot itu. Akhirnya dia di tengah keputusasaannya, hampir dia putus asa, dia kemudian berteduh di sebuah pohon. Ya. Kemudian tiba-tiba untanya datang. Untanya datang menghampirinya. Saking senangnya orang ini bilang bersyukur kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Dalam sebuah riwayat itu, ya Allah, Kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanku. Kebalik, maksudnya dia pinginnya Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Maunya dia seperti itu karena saking senangnya ngomong salah-salah. Dan Allah tidak marah melihat orang seperti ini, tidak marah. Allah malah justru tersenyum. Jadi harusnya Allahumma anta rabbi, jadi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Kan kayak di doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, ya kan? La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi saking senangnya kayak gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, unta itu binatang kalau hilang, Nabi menyuruh orang yang kehilangan unta, menemukan unta yang hilang itu jangan segera dipek, jangan segera disembelih, tapi biarkan dulu. Ya, kenapa? Unta ini satu, dia masih punya cadangan air, ya. Kemudian dia bisa masih punya feeling dia itu untuk bisa mencari tuannya atau kembali ke tempat asalnya. Itu unta. Tapi kalau menemukan kambing di tengah padang pasir, kalau tadi unta ditemukan di tengah padang pasir, jangan langsung diambil. Tapi kalau nemunya adalah kambing, maka silahkan, kata Nabi, di tengah padang pasir kalau ada tuannya, kambing ini bisa. Kenapa? Daripada kambing itu mati kelaparan atau diterkam macan, singo. Kalau singo itu ada pada kalau macan ya, macan itu adanya di hutan kan. Udah makan si singa, ya udah itu boleh kan? Itu pakai unta nggak boleh. Jadi ya seperti itu ya. Makanya dalam hal ini unta ini punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah kan